Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Amalia dari kelas D NIM B0221515. Langsung saja materi ringkasan. Ringkasan menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek disebut ringkasan. Tindakan ringkasan dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks, diantaranya ringkasan atas novel, ringkasan atas buku laporan tahunan, dan ringkasan atas sebuah buku. Kaidah penulis ringkasan. Sebuah ringkasan memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu penulis haruslah mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis. Yang kedua, penulis harus bersifat netral, dalam arti tidak memasukkan pikiran, ide maupun opininya ke dalam ringkasan yang akan dibuatnya. Yang ketiga, yang terakhir, ringkasan yang dibuat haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya pembuat ringkasan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya dari kelompok 8 kelas D keperawatan NIM B0221517. Pengertian dari abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen, tidak dari pembahasan yang ada tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Adapun tujuan dari penulisan abstrak tersebut untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. Selanjutnya, jenis-jenis abstrak. Dalam jenis-jenis abstrak terbagi menjadi dua. Yang pertama, abstrak informatif, dan yang kedua abstrak indikatif. Yang pertama, abstrak informatif, yaitu abstrak yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap. Yang kedua, abstrak indikatif, yang dimana abstrak ini menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Fungsi dari abstrak. Fungsi dari abstrak yang pertama, sebagai komponen dari inti dari sebuah karya ilmiah. Yang kedua, sebagai gambaran secara umum inti dari sebuah karya ilmiah. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan pembaca untuk membaca keseluruhan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas D NIM B0221518. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang sintesis. Berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan yang terdiri dari satu sumber saja, sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasarnya, sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Sintesis harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan tadi kemudian dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Menurut Utradewo dan kawan-kawan, terdapat sejumlah syarat yang perlu diperhatikan penulis dalam membuat sintesis. Yang pertama, penulis harus bersifat objektif dalam sumber yang digunakan. Yang kedua, sudut pandang penulis harus tajam. Yang ketiga, penulis harus mencari kaitannya antar sumber satu dengan sumber yang lain. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fa iza azamta fatawakkalu 'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.